Dalam rangka persiapan Pilkada tahun 2024, PJ Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar melakukan peninjauan gudang logistik KPU Banyumas pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Peninjauan dilakukan guna memastikan kertas dan kotak suara Pilkada serentak di Banyumas tersimpan dengan aman dan baik. Ditemui seusai meninjau, PJ Iwanuddin menuturkan bahwasannya logistik Pilkada terkait surat dan kotak suara di Banyumas sudah siap dan tersimpan dengan aman. Dapat dikatakan jauh dari potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ungkapnya, terkait keamanan, dirinya juga memastikan gudang logistik memiliki keamanan yang terjaga dengan baik, dengan adanya pengamanan melalui CCTV dalam gedung dan pengamanan langsung dari petugas keamanan selama 24 jam. Saya juga sudah titip kepada KPU untuk segera melakukan penyortiran kertas dengan maksimal, tambahnya. Hari ini 25 Oktober 2024, artinya 1 bulan lebih 2 hari untuk memastikan jalannya pelaksanaan yang baik atas pilkada di Jawa Tengah dan di Banyumas ini. Saya memastikan mengecek gudang KPU. Di gudang ini ada kaitan dan rangkaian kertas, baik itu kertas untuk bupati maupun untuk gubernur, sudah siap semua. Dan saya juga memastikan gudangnya nyaman dan jauh daripada potensi kebanjiran serta lainnya. Ke depan saya juga mengharapkan kepada KPU supaya proses penelitian atas kertas-kertas tersebut dapat segera dilakukan semaksimal mungkin, sehingga hari H saat dibutuhkan itu dapat siap untuk digunakan. Seperti itu, Bu. Persiapan pemilunya sendiri sejauh mana, Pak? Ya, saat ini pemilu yang ada di Banyumas ini, baik itu pemilu kada untuk gubernur maupun untuk bupati, masih berjalan kondusif, masih berjalan tidak ada benturan-benturan, dan yang paling penting lagi adalah rangkaian daripada kampanye itu tentunya saya pantau tidak ada potensi konflik-konflik, sehingga kerentanan kondusivitas wilayah tetap terjaga. Terus yang kedua, animo masyarakat atas pemilu kada sudah kami sampaikan, baik itu ASN maupun masyarakat semuanya, supaya datang ke TPS pada tanggal 27 November ini untuk menyukseskan proses pemilu kada yang ada di Jawa Tengah ini. Harapan saya jangan memilih jangan memilih yang tidak sesuai hati nuraninya dan memilih pemimpin yang terbaik. Terus yang kedua, harapan saya adalah gunakan hak suara semaksimal mungkin, jangan tidak datang di TPS, tapi datanglah dan tobloslah sesuai hati nurani. Seperti itu. Ketua KPU Banyumas Rofingatun Hasanah menuturkan terkait penyortiran dan lipat kertas suara, pihaknya sudah menjadwalkan untuk dilakukan pada tanggal 1 November mendatang dengan kurang lebih 10 hari masa kerja dengan 100 tenaga kerja. Nantinya pendistribusian akan dilakukan di tingkat kecamatan maksimal pada tanggal 23 November, dan kemudian dari kecamatan ke desa-desa pada tanggal 24 November, dan sudah harus sampai di tingkat TPS pada tanggal 26 November jelasnya. Terkait jumlah TPS di Banyumas, ia menuturkan terdapat 2.650 TPS dengan 4 TPS lokasi khusus. Untuk lokasi khusus terdapat di Rutan Kelas IIB Banyumas, Lapas Kelas IA Purwokerto, Lapas Narkotika dan Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran. Baik, untuk logistik Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Banyumas pada kemarin tanggal 24 Oktober sudah masuk surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebanyak 1.426.893. Sementara untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati juga sudah masuk di gudang logistik KPU Kabupaten Banyumas pada tanggal 25
Oktober 2024 juga sama sebanyak 1.426.893. Nantinya surat suara ini akan dilakukan penyortiran surat suara agar bisa kita rekap surat suara yang ada kerusakan ataupun ada terciprat tinta, sehingga kami sortir terlebih dahulu mana surat suara yang bisa digunakan, mana yang tidak. Kemudian setelah selesai sortir kami lakukan pelipatan surat suara. Ini tahapan sortir dan lipat akan KPU Kabupaten Banyumas laksanakan di tanggal 1 November, kurang lebih membutuhkan waktu 10 hari untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh kurang lebih 100 tenaga sortir lipat. Demikian, Mbak. Untuk pendistribusiannya akan dilakukan apa? Template distribusi logistik karena sesuai dengan PKPU, maksimal kami harus sudah mendistribusikan di tingkat kecamatan di tanggal 23 November dan kemudian kecamatan mendistribusikan di tingkat desa di tanggal 24 November dan sudah harus sampai di tingkat TPS di tanggal 1 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 26 November ini sudah harus sampai di TPS logistik Pilkada serentak nantinya. Jumlah TPS sendiri ada berapa, Ibu? Jumlah TPS di Banyumas ada sebesar 2.650 TPS dengan 4 TPS lokasi khusus seperti Lapas Pamijen, Lapas Narkotika Purwokerto, dan PPSLU Sodagaran.